Oke, saya ulangin. Jadi dalam sebuah liputan kita memang harus memiliki perencanaan. Kenapa? Karena perencanaan itu, perencanaan liputan yang dalam bentuk TOR namanya, TOR of Reference, ataupun istilah lainnya istilah lain yang bisa dipakai media outline gitu ya, bisa outline atau TOR atau apapun lah namanya. Intinya adalah perencanaan. Kenapa? Karena dengan perencanaan itu akan menjadi panduan bagi kita wartawan ataupun media, si jurnalisnya dalam melakukan peliputan ke lapangan. Sehingga ketika nanti dia berada di lapangan, liputan yang akan dia kerjakan itu benar-benar terfokus ya sesuai dengan rencana yang sudah bikin di awal. Jadi tidak melebar kemana-mana gitu ya. Itu manfaatnya perencanaan. Itu bisa menjadi panduan, menjadi pedoman bagi si wartawannya. Meskipun seringkali apa yang kita rencanakan dari kantor ya sebelum kita ke lapangan, tapi tiba-tiba ketika ke lapangan itu ternyata berubah. Apa yang kita bayangkan ternyata beda dengan apa yang kita bayangkan di sebelumnya. Nah, artinya bisa jadi perencanaan itu berubah. Ya, itu nggak apa-apa, tergantung kondisi di lapangan. Tapi yang jelas bukan berarti perencanaan itu nggak penting. Perencanaan tetap penting, meskipun pada akhirnya ketika di lapangan itu bisa berubah. Tapi yang jelas, ketika seorang wartawan akan jalan ke lapangan, dia sudah memiliki perencanaan dulu. Karena ada istilah atau Famio yang mengatakan gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Itu pentingnya. Mengapa dalam sebuah peliputan penting membuat sebuah perencanaan liputan, gitu ya. Kemudian hal lain yang harus ini kita ngomongin tentang ide, gitu ya. Jadi dalam sebuah liputan itu kan semuanya berawal dari ide. Ya, topik itu muncul dari ide kita masing-masing gitu ya. Dari mana ide itu bisa muncul? Yang pertama dari pengalaman diri sendiri ya. Lahir dari keresahan atau kecurigaan kita. Misalnya kita ke lapangan atau kita lagi jalan, terus di sekitar kita melihat ada sesuatu yang aneh, yang nggak biasa, itu kan muncul ya. Seorang wartawan itu selalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan, kecurigaan gitu ya, skeptisme gitu ya, selalu muncul rasa seperti itu. Nah, itu bisa menjadi sumber ide untuk di follow up menjadi sebuah materi liputan. Kemudian dari mana lagi ide bisa kita dapatkan? Yaitu dari jaringan ataupun dari informan atau dari fixer, gitu ya. Itu seringkali, misalnya kalau untuk liputan-liputan mendalam, liputan-liputan investigasi gitu ya, itu ide itu, topik itu muncul dari orang lain, dari informan kita, dari fixer gitu ya. Itu istilah fixer ini sering dipakai oleh teman-teman saya waktu itu di reportase investigasi gitu ya. Fixer itu adalah orang-orang yang kita kenal di daerah-daerah tertentu dan dia kebetulan punya banyak informasi. Nah, dari situlah seringkali menjadi sumber informasi untuk menjadi topik liputan. Kemudian dari media juga bisa, ya, dari media massa, apalagi dari kompetitornya itu biasanya juga selalu ada berita-berita yang kita selalu lihat, oh, kok si media ini muncul ya berita ini, sementara di kita nggak ada. Nah, itu selalu ada menjadi sumber topik liputan. Dan yang terakhir dari hasil obrolan dengan teman, saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian riset. Apa maksudnya riset? Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam sebuah liputan, ya, untuk kita bisa membuat perencanaan itu, kita harus paham dulu apa sih informasi yang mau kita liput, gitu ya. Tentang apa, background-nya seperti apa, datanya seperti apa. Nah, untuk tahu itu semua, kita bisa lakukan dengan cara riset. Riset ini bisa kita lakukan dengan macam-macam. Bisa riset by googling, ya. Sekarang kan gampang, kita bisa Google, semua ada di situ, gitu kan. Atau kita riset bisa nanya-nanya ke orang ataupun ke orang yang paham. Ya. Apa manfaatnya riset itu? Tentu saja untuk menambah pemahaman kita atas sebuah topik yang akan kita liput. Ya. Jangan sampai kita liputan ke lapangan, kepala kita kosong, nggak tahu apa yang mau kita liput. Atau misalnya kita diundang konferensi pers gitu ya, tapi kita nggak mempersiapkan apa materi yang akan dibahas di situ. Nah, harusnya seorang wartawan itu udah riset dulu, sehingga nanti ketika di lapangan atau ketika konferensi pers itu dia punya bahan untuk bertanya, dia punya bahan untuk bisa memperdalam data-data atau informasi yang diberikan oleh narasumbernya. Ya. Nah, riset inilah yang menjadi sumber dasar untuk nanti membuat perencanaan liputan atau TOR tadi itu, gitu ya. Jadi riset itu penting,
dalam sebuah liputan. Seorang wartawan mau nggak mau harus melakukan riset. Dia harus sudah punya banyak data, sudah banyak informasi, dan sudah menguasai masalah apa sih yang akan dia liput. Sehingga dengan begitu liputannya nanti akan lebih baik, gitu ya, akan lebih berkualitas. Nah, kemudian ini hal yang harus juga dilakukan oleh si wartawan atau si jurnalis ketika dia akan liputan, gitu ya. Nah, ketika dia sudah punya topik atau tema yang akan dia liput, tahapan berikutnya adalah angle, menentukan angle. Apa sih maksudnya angle itu? Angle itu adalah sudut pandang atau point of view dari sebuah peristiwa dengan cara menonjolkan satu informasi yang dianggap paling penting dan menarik, gitu ya. Jadi tadi contohnya saya bilang kita datang ke konferensi pers, gitu kan. Nah, si narasumbernya ngomong di depan kita, gitu kan. Nah, pasti dia akan ngomong banyak hal. Misalnya dia akan bercerita bahwa hari ini PT KAI melakukan diskon harga tiket kereta api untuk apa namanya, sebagai bagian dari bentuk solidaritas COVID-19 misalnya. Oke, kita sudah dapat informasi itu. Tapi kan ketika si narasumber yang ngomong, pasti dia akan banyak sekali ngomong hal tentang apa yang disampaikan. Nah, pada saat itulah seorang wartawan harus menentukan, saya mau buat beritanya yang seperti apa, angle-nya apa, mau sisi mana yang mau saya perkuat. Nggak mungkin semuanya kita sampaikan, kita beritakan, gitu kan. Akan kebanyakan kalau semua apa yang disampaikan narasumber itu diberitakan semua, nggak mungkin. Nah, karena itulah harus dipilih, harus dibatasi bagian mana yang akan diberitakan. Apakah misalnya bagian apa namanya, diskon tiketnya aja, atau mungkin sisi kenapa PT KAI melakukan diskon, gitu ya, atau misalnya bagaimana nasib PT KAI di tengah pandemi, kan penumpangnya berkurang jauh, apakah mereka tetap untung atau seperti apa. Nah, kan itu bisa dipecah menjadi beberapa angle liputan, gitu ya. Gitu. Nah, itu seorang wartawan harus bisa menentukan angle liputannya. Ini contoh aja ya teman-teman, peristiwa yang sama itu bisa beritanya bisa muncul berbeda dari setiap media, gitu ya. Kenapa begitu? Karena setiap media akan menentukan angle-nya masing-masing, gitu ya. Jadi ketika misalnya seorang wartawan menentukan angle-nya itu, nanti itu akan berpengaruh terhadap si media itu sendiri. Contoh misalnya ini, Kompas dengan Koran Sindo. Jadi ini memberitakan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia, gitu kan. Tapi dari konferensi pers itu, si Kompas mengambil angle tentang bahwa perekonomian mulai membaik. Dia mengambil sisi positifnya, kira-kira gitulah. Tapi di sisi lain, Koran Sindo mengambil angle yang berbeda. Dia justru mengambil angle dengan mengkritisi, yaitu dibilang ekonomi lesu, penganggur melonjak. Kenapa bisa berbeda seperti ini? Itulah angle. Padahal konferensi persnya sama, orang yang ngomong sama, tapi bisa dibuat angle yang berbeda oleh si wartawannya. Tergantung dari mana si wartawannya pengen mengambil angle-nya. Apakah dari sisi yang Kompas mengambil dari sisi membaiknya, atau si Koran Sindo dari sisi pengangguran melonjak, gitu ya. Nah, itu contoh angle. Jadi itu maksudnya kenapa angle menjadi hal yang penting, harus diputuskan oleh si wartawannya. Tes, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, ya. Pak Bra mau masuk, Pak. Pak, maaf. Ada yang mau join. Sebentar. Dulu. Oke. Kita lanjutin ya. Mana tadi? Terus ini cara meliput peristiwa atau mengumpulkan bahan berita atau teknik reportase itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah riset data. Jadi setelah tadi kita punya perencanaan, gitu ya, kita sudah riset dengan apa yang kita sesuai dengan topik yang kita mau liput. Nah, ketika kita turun ke lapangan, hal yang pertama adalah observasi.
Jadi wartawannya datang ke lokasi kejadian, dia melihat, terus dia mengumpulkan data, fakta yang ada di lokasi. Misalnya, ya, misalnya saya ditugaskan hari ini meliput kecelakaan di apa namanya, kecelakaan mobil, gitu ya, di jalan tol Jagorawi misalnya. Ada kecelakaan di sana, tabrakan beruntun, ada korban tewas, luka-luka dan seterusnya. Nah, saya langsung ke sana, gitu ya. Nah, ketika saya sampai lokasi, apa yang saya lakukan? Tentu yang pertama adalah observasi. Observasi itu adalah pengamatan, ya, mengamati bagaimana kondisi di sana, bagaimana situasi di lapangan, bagaimana kondisinya, korbannya, kondisi mobilnya yang rusak dan seterusnya, ya, sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu kita amati melalui pandangan mata kita, point of view kita. Itu penting untuk bisa kita kuasai kondisi lapangan dulu, gitu ya. Nah, setelah observasi baru kemudian kita apa? Wawancara. Untuk apa? Agar kita tahu, mendapatkan informasi yang utuh, mendapatkan informasi yang benar, gitu kan. Kita pengen tahu tadi, kita udah nyampe ke lokasi kecelakaan. Terus siapa orang yang akan kita wawancara supaya kita bisa mendapat informasi tentang kecelakaan itu? Ya. Tentu saja kita akan wawancara misalnya si korbannya, yang tentu yang masih bisa diwawancarain, gitu ya. Kalau korban yang sudah meninggal, ya pasti udah nggak bisa. Korban yang sudah luka-luka, yang sudah luka parah, tentu nggak bisa, nggak mungkin kita tanya, gitu kan, orang lagi kesakitan. Itu korban yang masih mungkin luka ringan, dan dia masih bisa diajak ngobrol, nah itu mungkin bisa menjadi salah satu narasumber. Dan untuk bertanya, seperti apa sih kronologis kejadiannya, bagaimana saat itu, gitu kan, itu kita ingin tahu kan tentang itu. Nah, itu kita bisa tanyakan. Atau siapa lagi narasumber yang kita bisa tanya? Misalnya di situ ada saksi mata misalnya. Ada warga yang melihat kejadian itu, nah itu juga kita bisa wawancarai. Kita bisa tanya dia seperti apa kronologis kejadiannya, gitu kan, seperti apa kondisinya, gitu. Kemudian kita juga bisa wawancara siapa lagi, misalnya ada polisi, ada tim kesehatan dan seterusnya. Semua itu bisa kita wawancara untuk mendalami informasi yang kita ingin dapat. Dan kemudian setelah semua itu selesai, tahapan berikutnya adalah kita bisa langsung membuat naskah berita. Nah, dalam membuat naskah berita itu kita bisa melakukan riset lagi, kita bisa memperdalam data lagi. Misalnya kita ingin tahu, ini kayaknya bukan pertama deh kecelakaan yang terjadi di Tol Jagorawi. Kayaknya dulu juga pernah kecelakaan di sini. Nah, kita bisa ini browsing kan, terus kita cek, gitu. Oh iya benar, ternyata di dalam setahun ini udah pernah kejadian 3 kali atau 4 kali kejadian di sini. Nah, itulah fungsinya riset. Dengan begitu, berita yang nanti kita akan sajikan itu informasinya jadi lebih lengkap, gitu kan, lebih komprehensif. Jadi nggak cuma sekadar peristiwa kecelakaannya aja, gitu ya, itu oke, benar diberitakan, tapi kita juga bisa memberitakan bagaimana sudut pandang si korban, sudut pandang si saksi mata, dan kemudian kita lengkapi lagi dengan berita yang lebih mendalam. Misalnya ternyata di sana sudah sering terjadi kecelakaan, sudah banyak terjadi kecelakaan, ada datanya mungkin dari sisi polisi, ada berapa korban, ada berapa kali kecelakaan, dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan oleh wartawan, ya, tahapan-tahapannya. Dari awal tadi ketika membuat tour, liputan, riset, gitu ya, browsing, dan sampai akhirnya kita liputan ke lapangan. Nah, jadi tahapannya adalah praliputan, liputan, dan pasca liputan. Apa yang tadi kita sudah bahas di awal tadi itu adalah semuanya masuk dalam praliputan, gitu ya. Yang tadi saya bilang menentukan angle, membuat tour, dan riset tadi itu masuk dalam praliputan. Sementara peliputan tadi adalah yang tadi saya bilang, ketika kita berada ke lapangan, kita observasi, wawancara, dan pendalaman data, ya, itu peliputan. Dan pasca liputan itu adalah tahapan ketika kita membuat naskah berita. Ya, jadi ini sekedar ini lagi. Jadi praliputan tadi yang tadi saya bilang, keberhasilannya ada di sini. Kita merencanakannya sudah dari awal, gitu ya, menentukan tema, gitu kan, menentukan agenda apa saja yang akan diliput. Ya. Ini contoh-contoh aja. Nanti teman-teman bisa baca lebih dalam lagi. Ini tahapan penggalian informasi. Ya, tadi yang seperti kita bahas, tahapan pertama itu adalah fakta permukaan, masih satu sisi dan harus digali lebih dalam lagi. Tahapan kedua adalah verifikasi, cross-check, pendalaman, sehingga beritanya menjadi lengkap. Tahapan ketiga adalah interpretasi, yaitu penafsiran dan analisis, gitu ya.
Nah, kalau semuanya ini kita lakukan, ya, seorang wartawan melakukan ini semua, pasti informasinya akan informasi yang jauh lebih berkualitas gitu beritanya ya. Beritanya akan menjadi berita yang lengkap, yang nggak cuma sekedar memberitakan permukaannya aja, tapi kita juga bisa masuk ke sisi terdalamnya. Ya, pengembangan cerita ini juga seorang wartawan dituntut bagaimana ketika dia meliput ke lapangan, dia harus bisa mengembangkan sebuah cerita itu menjadi cerita-cerita lain. Nah, ini juga harus dilakukan oleh seorang wartawan. Nah, apa saja sih item-item yang harus ditentukan dalam membuat term of reference itu? Yang pertama adalah menentukan tema atau topik, kedua adalah judul tulisannya, yang ketiga adalah latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah itu adalah apa yang membuat cerita itu penting dan menarik, itu dideskripsikan. Yang keempat, menentukan fokus atau angle yang tadi kita sempat bahas. Kelima adalah deskripsi. Ya, jadi membuat tor ini memang tidak dilakukan oleh semua wartawan. Ya. Biasanya tor ini dibikin oleh wartawan-wartawan yang dia akan liputan mendalam, ya, liputan yang lebih lengkap. Tapi tor ini penting buat wartawan-wartawan yang pemula, ketika dia mungkin masih butuh banyak belajar, ketika dia membuat liputan apapun, tor ini sangat penting dibikin oleh si wartawannya. Ya. Jadi ini item-itemnya, membuat tema, judul, latar belakangnya, menentukan fokus atau angle, mendeskripsikan atau sinopsis cerita, menentukan narasumbernya siapa saja, ya sudah ditentukan dari awal siapa saja yang akan diwawancarain, kemudian daftar pertanyaannya, apa sih daftar pertanyaannya, kemudian panjang tulisan atau foto atau grafis. Kalau misalnya untuk televisi berarti durasi liputannya berapa lama, gitu kan? Durasinya bisa 2 menit, 1 menit, dan seterusnya. Oke, ini tahapan liputan yang tadi. Pasca liputan yang saya bilang tadi adalah penulisan naskah, kemudian editing. Kalau naskahnya itu diedit sama produser ataupun sama redaktur di kantor, dan setelah itu barulah materi naskah berita yang kita liput, yang kita tulis, itu bisa dipublish dan dibaca atau ditonton oleh penonton di rumah. Oke, itu kira-kira teman-teman materi tentang perencanaan peliputan. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Halo, masih ada di depan komputer? Mau nanya Pak. Ada Ya, Pak. silakan. Misalkan Siapa? rencana A, kita buat rencana A untuk liputan, tapi yang dapat rencana B. Apakah rencana A itu tetap dijalankan atau gimana Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Kan kalau tadi saya bilang, seringkali perencanaan yang kita sudah bikin di kantor atau di rumah, itu ketika kita ke lapangan, itu ternyata berubah. Jadi apa yang kita bayangkan sebelumnya itu ternyata ketika di lapangan kok beda gitu ya. Nah, jadi memang kadang-kadang perencanaan itu kan memang nggak saklek, nggak ini. Jadi sifatnya ya fleksibel, bisa berubah gitu ya, sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, kalau dalam liputan-liputan tertentu yang memang kayak misalnya liputan investigasi gitu ya, itu seringkali ada plan A dan plan B. Ya, biasanya itu karena kan kalau liputan investigasi itu kan agak berat ya. Seringkali itu kendalanya adalah bagaimana menembus narasumber. Kan nggak semua narasumber mau ngomong. Kadang-kadang narasumber yang udah mau ngomong, udah janjian, tiba-tiba ketika ketemu nggak jadi ngomong, nggak mau ngomong, nggak berani dengan berbagai macam alasan. Nah, gimana kalau kayak gitu? Berarti kan berubah kan? Nah, itu makanya kita penting juga bikin plan B. Jadi artinya ada backup, ada cadangan. Kalau misalnya plan ini nggak berhasil, kita alihkan ke perencanaan yang lain lagi, gitu kan? Itu benar Anda bahwa memang itu harusnya memang dimiliki oleh setiap wartawan yang akan melakukan peliputan, terutama untuk peliputan-peliputan yang mendalam ataupun liputan yang investigasi. Tapi kalau untuk liputan-liputan harian, gitu ya, yang peristiwa seperti tadi saya bilang, yang liputan kecelakaan, itu kan tidak terduga gitu ya, itu nggak perlu tor kan, itu langsung ke lapangan ya, langsung aja tadi yang saya bilang tahapannya adalah observasi, wawancara, dan pendalaman data.
itu dari tahapannya. Tapi kalau dalam liputan-liputan yang terjadwal, yang sudah desain dari awal, nah itu kita penting untuk membuat tor. Kira-kira gitu, Panda. Silakan, ada pertanyaan lagi yang lain? Tadi ada yang mau nanya kayaknya, siapa? Silakan. Halo, tadi Dini ya, mau nanya ya? Pak, saya mau nanya Pak, Ya, Albrian, silakan. kan tadi kan di PowerPoint-nya kan keberhasilan liputan ada di praproduksi ya Pak. Iya. Nah, itu kendala-kendala apa sih Pak yang sering dialami pada saat praproduksi Pak? Oke. Kan kita dalam melakukan liputan, terutama apalagi kalau misalnya kita liputannya liputan panjang ya, liputan televisi terutama, untuk liputan berita, TV gitu ya. Misalnya kita mau liputan dokumenter, ya kalau teman-teman nanti mau bikin tugas akhirnya bentuk karya, itu tahapan praproduksi itu sangat penting. Jadi kita membuat perencanaan dulu, seperti apa desain liputannya, siapa saja narasumbernya, materi pertanyaannya apa saja. Nah, itu penting dilakukan untuk liputan-liputan yang seperti itu. Nah, kalau yang ditanyakan kendalanya apa saja dalam tahapan praproduksi itu, biasanya adalah kendalanya itu adalah di kesiapan kitanya, yang kita tidak begitu mendalam dalam melakukan riset. Kan tadi saya bilang salah satu unsur yang paling penting itu adalah riset. Riset itu adalah bagaimana kita mendalami topik yang akan kita bahas. Kalau misalnya kita mau membahas topik tentang kemiskinan di daerah kumuh, misalnya gitu ya, kita mau buat dokumenter tentang itu, katakanlah seperti itu misalnya. Nah, kita dari awal kita harus tahu dulu nih topiknya, kita dalamin dulu, kita harus riset dulu, kira-kira datanya seperti apa, berapa banyak sih orang miskin di daerah kumuh mana yang paling banyak di Jakarta ini, gitu ya misalnya. Terus bagaimana kondisi masyarakat di sana, pekerjaannya biasanya apa saja dan seterusnya. Nah, kemudian kita rencanakan bagaimana pengambilan gambarnya, siapa saja yang akan kita wawancarai gitu ya. Nah, itu semua bisa kita rancang kalau risetnya kuat. Tapi kalau riset kita nggak kuat, ya, maka itu nanti perencanaan itu bisa buyar. Karena apa? Tadi saya bilang, ketika kita ke lapangan ternyata beda. Tapi kalau kita risetnya bisa kuat, dan bahkan kita bisa risetnya itu bisa riset itu nggak hanya cuma googling ya. Salah satu riset itu juga kita bisa langsung ke lapangan, kita cek dulu tempatnya misalnya kalau kita mau lihat dokumenter gitu ya. Nah itu juga bagian dari riset gitu ya, observasi gitu ya. Nah jadi semuanya itu harus dimatengin dulu. Kalau itunya semua udah mateng, maka berikutnya ketika dalam tahapan produksi itu udah enak aja, udah lancar. Karena kita sudah punya bayangan, kita sudah punya panduan, mau ngapain aja nanti, mau siapa saja mau kita wawancarai, gambar-gambar apa saja mau kita ambil, dan seterusnya. Jadi kuncinya ada di tahap praproduksi itu. Kalau praproduksinya Anda sudah matang, sudah oke, saya yakin tahapan produksi dan pasca produksinya udah lancar, udah enak. Oh iya Pak, jadi kita harus matangin di risetnya itu ya Pak? Iya. Ketika udah produksi, jadi nggak usah, maksudnya udah, kita kan udah matang di risetnya itu. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu juga nanti kalau teman-teman yang mungkin berencana tugas akhirnya buat dokumenter. Itu jangan sepele dengan praproduksi. Disitulah kuncinya. Kalau kalian gagal membuat desain praproduksinya dengan baik, maka saya yakin di tahapan liputannya pasti akan berat, akan menemukan banyak masalah, kira-kira gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain, ada lagi? Ayo, monggo. Cukup? Kok diam aja yang lain?
Silakan teman-teman. Monica, Iya, Pak. siapa nih? Agung, ya siap. Mau nanya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Cukup, Bapak. Oke, Eka cukup. Ilham mau ngomong? Nyalain video, saya kira mau ngomong. Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke, kalau gitu mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham nanti Amin. ya nggak paham aja. Ya Pak. Iya, Oke, Pak. saya yakin teman-teman udah ini kok. Nanti sudah siap untuk melakukan peliputan. Kalau tiba-tiba nanti kita tugasnya liputan ya. Wow. Oke, Iya, Pak. terima kasih semuanya teman-teman. Sama-sama, Kita Bapak. sudahi Iya, rekodnya Pak. saya sebentar. Makasih ya, Pak. Rekodnya piye itu? Matinya gimana sebentar. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.